Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih lemes. Masih kebanyakan kue nih ya. Kue. Coba biar semangat pulang ngaji biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Menang-menang baik. Orang yang paling pelit apabila disebut nama Nabi menang-menang baik. Diam-diam baik. Lagi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna iblisa alaihi la'natu yasihu fi kulli 'idin fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka ana naksuruhu fayaqulu la syai'a lakinnallaha qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum fa'alaikum an tashghiluhum bil ladzati wasyahawati wa syurbil khamri hatta yabghadahumullah. Al-hadis. Yang saya hormati jamaah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Sekian lama kita berpisah, akhirnya kita berjumpa kembali. Bu ya, berapa bulan kita berpisah, Bu? Kalau saya pribadi berpisah dengan ibu-ibu 1 bulan, itu laksana 1 tahun. Bener ya. Akhirnya alhamdulillah kita bertemu kembali. Inilah pertemuan-pertemuan yang paling bahagia. Karena yang paling bahagia itu ialah pertemuan di awal. Ya, mudah-mudahan ibu semua yang di sini pertemuan ini menjadi pertemuan mengawali kebahagiaan kita. Terus ini kesempatan yaitu halal bihalal. Karena kita ini mempunyai hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita antara Allah, dosa kita dengan Allah. Mudah-mudahan
dosa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minan nas itu ialah hubungan antara sesama manusia. Karena kita manusia biasa, terutama saya pribadi, manusia biasa, sudah pasti tidak diragukan lagi. Pasti saya ini banyak salah, banyak dosa. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, saya minta kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena ini masih suasana lebaran ya. Saya mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ghafarallahu lana wa lakum wa ja'alana wa lakum minal a'idina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Maafin Bu ya saya Bu ya. Kalau Ibu enak amat sama-sama ya jangan. Karena saya manusia biasa. Rahmat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, umuman kepada kita semua selaku umat setianya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, hari ini saya enggak membawa kitab, cuma sekedar membawa orang. Karena tujuannya halal bihalal. Halal bihalal itu ya untuk minta maaf doang Bu ya. Kalau udah minta maaf berarti sudah nih Bu ya. Saya kemarin diberi tema, melihat di status pengajian halal bihalalnya ada tema apa tuh Bu? Mari kita implementasikan nilai-nilai Ramadan. Ibu ngerti implementasi? Menerapkan. Ya. Takutnya Ibu apa itu implementasi? Itu tuh yang di warung tuh, yang gopean, itu permen namanya. Implementasi itu menerapkan nilai-nilai Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari yang baik ini, di tempat yang mulia ini, kita semua bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu pengajian rutin. Ini bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat semangat dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ini sudah tanggal 16 Syawal. Berarti kita sudah meninggalkan bulan Ramadan berapa hari? 16 hari. Perlu kita ketahui, Ramadan itu ialah sekolah bagi kita atau guru bagi kita. Ramadan ialah sekolah bagi kita ataupun guru bagi kita. Maka sepatutnya, selayaknya kita sebagai murid
harus mengambil i'tibar ataupun ilmu yang diajarkan Ramadan kemarin. Agar apa? Agar kita bisa menerapkan dalam keseharian kita setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang kemarin yang sudah kita lewati, Bu ya, setengah bulan ini ternyata itu buruk. Maka kita sebagai murid itu harus mengambil i'tibar ataupun ilmu dari seorang guru. Kira-kira ibu sekarang nih udah mengambil ilmu dari Ramadan belum? Kata ibu-ibu, Ramadan emang mengajarkan apa? Maka saya jelaskan, Bu. Setelah bulan Ramadan ini manusia terbagi 3 golongan. Termasuk kita semua yang hadir di sini dan saya pribadi. Kira-kira ini masuk di golongan yang mana ini? Ramadan, ketika bulan Ramadan berakhir, maka ketika bulan Syawal ini ternyata manusia terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama, setelah bulan Ramadan dia semakin giat ibadah, terus semakin meningkat keimanannya, semakin rajin ibadahnya setelah bulan Ramadan. Karena telah diajarkan di dalam Ramadan. Ketika Ramadan kemarin kita gemar membaca Al-Quran, sering tadarus Al-Quran, karena kita ketika membaca Al-Quran itu ialah sedang berdialog dengan Allah. Maka setelah Ramadan pun dia tetap mengerjakan membaca Al-Quran, tidak tinggal dikala dia ada waktu yang senggang. Ketika kita di bulan Ramadan gemar yang namanya sholat berjamaah, tarawih berjamaah enggak, Bu? Berjamaah, sholat tarawih dilaksanakan berjamaah, witir berjamaah. Ketika Ramadan jangankan yang fardu, yang sunnah aja dijalani berjamaah. Maka setelah Ramadan pun dia tidak meninggalkan berjamaah. Karena sudah dididik di Ramadan. Orang yang golongan yang pertama ini ialah tergolong orang yang bahagia, orang yang sukses, orang yang puasanya makbul, orang yang puasa Ramadannya mabrur. Kira-kira kita masuk ke golongan pertama apa belum? Belum, Bu. Ya diukur masing-masing, jangan lihat-lihat orang, Bu ya. Apalagi kalau lihat-lihat saya. Belum. Terus di dalam bulan Ramadan, kita diajarkan di dalam bulan Ramadan, ketika orang tersebut puasa Ramadan, menjaga yang namanya lisannya, karena takut dia kalau ngomong yang tidak baik, takut membatalkan pahala puasa. Dia menjaga mata, karena takut kalau matanya melihat suatu yang haram, puasanya, pahalanya akan hilang. Maka setelah Ramadan pun dia tetap menjaga mata dan tetap menjaga pembicaraannya, tidak pernah menyakiti orang lain, ngomongnya tidak pernah ngomongin orang lain. Pertanyaannya, masih samakah seperti Ramadan kelakuan kita? Udah berubah. Udah berubah, Bu ya. Itu golongan yang pertama, Bu. Golongan yang pertama itu ketika bulan Ramadan dia beribadah, ketika bulan Ramadan dia menjaga mulut, tidak melakukan suatu pembicaraan yang buruk-buruk, menjaga mata tidak pernah melihat sesuatu yang haram, menjaga telinga tidak pernah mendengar sesuatu yang diharamkan. Setelah Ramadan pun dia tetap menjaganya.
bukan cuma di Ramadan. Itulah orang-orang yang Ramadannya makbul dan mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Pantas Allah taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka. Nyata bahagia orang-orang yang sibuk membersihkan diri sendiri, membersihkan yang namanya jasmani dan rohaninya dibersihkan, sibuk membersihkan dari dosa-dosa. Itu ialah golongan orang-orang yang bahagia. Di bulan Ramadan dia membersihkan dosa-dosa, tidak berani ngomong yang haram, tidak berani melihat yang haram, terus tidak berani mendengar sesuatu yang haram. Setelah Ramadan pun ke 11 bulan ke depannya dia tetap menjaga dari perbuatan yang haram. Itu kata Allah taala orang yang bahagia. Qad aflaha man tazakka. Terus wa dzakara rasma rabbih fasalla. Orang yang bahagia itu ketika bulan Ramadan dia selalu menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Setelah Ramadan 11 bulan ke depan dia tetap menjaga zikirnya, tidak pernah hilang nama Allah dari hatinya. Itu orang yang beruntung. Karena apa sih orang yang berpikiran seperti itu? Karena orang tersebut memanfaatkan Ramadan semanfaat mungkin, karena beranggapan dia tidak tahu kita ini ketemu Ramadan ke depannya apa enggak. Ketemu enggak bukan sama bulan Ramadan depan, Bu? Kalau Ramadan setiap tahun pasti datang. Pertanyaannya, kita sampai enggak ke Ramadan ke depan? Makanya orang itu kalau mangtazakka, orang yang selalu membersihkan diri, dia tidak peduli ibadahnya bukan cuma di Ramadan membersihkan dirinya. Di luar Ramadan pun dia tetap sama seperti Ramadan. Karena dia tidak yakin dengan pertemuan Ramadan yang ke depan. Kita tidak tahu nih umur nih Bu ya. Takut yang tua dulu muda belakangan. Atau sebaliknya muda belakangan tua duluan, nggak tahu. Makanya Bu ya, ketika bulan Ramadan sudah berakhir, kita sudah memasuki bulan Syawal, maka ibadah kita jangan dibeda-bedakan sama dengan Ramadan. Karena apa? Karena Tuhan kita yang di Ramadan sama dengan Tuhan kita yang di bulan Syawal. Ya Bu. Tuhan kita di bulan Ramadan sama Tuhannya, yaitu Tuhan yang di bulan Syawal. Kenapa bulan Ramadan kita giat bulan Syawal? Enggak. Memang beda Tuhan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah seperti bulan-bulan Ramadan. Kan udah diajarin di bulan Ramadan. Itu golongan yang pertama. Kayaknya saya pribadi Bu ya, kalau ibu-ibu kesamalah. Saya pribadi kayaknya masuk ke pertama ini belum ini Bu ya. Belum. Balik lagi Bu. Golongan pertama, setelah bulan Ramadan, orang itu tetap sama ibadahnya baik di bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Ukur masing-masing aja, muhasabah diri. Ya, udah sama apa belum? Golongan yang kedua ada manusia itu sebelum Ramadan dia berbuat dosa. Sebelum Ramadan dia enggan ibadah. Datang bulan Ramadan dia beribadah. Yang tadinya tidak pernah i'tikaf di masjid. Yang tadinya tidak pernah puasa pas datang bulan Ramadan. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran, ketika bulan Ramadan dia membaca Al-Quran.
Ketika orang tersebut tidak pernah yang namanya sholat sunnah, datang bulan Ramadan dia sholat sunnah. Ketika orang tersebut sebelum Ramadan tidak pernah bangun jam 3, datang bulan Ramadan dia bangun jam 3. Ngapain? Udah bukan sholat ya. Ini nih kerjaan ibu-ibu ini ya. Ya Bu, kemarin bulan Ramadan kemarin jam 3 bangun. Ngapain? Masak doang Bu ya. Enggak tahajud dulu. Bu, belah sini. Bu, belah sini jawab ya. Jawab jujur, kalau enggak jujur sakit gigi nih ya. Bulan Ramadan kemarin Ibu jam 3 bangun enggak, Bu? Masak apa tahajud? Oh, jujur. Coba belah sini semua nih. Bulan Ramadan kemarin jam 3 bangun. Masak apa tahajud? Wah, sama aja. Masak. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ya. Sebelum Ramadan dia tidak pernah bangun malam. Ketika datang bulan Ramadan, bangun malam. Sebelum bulan Ramadan dia selalu ngobrol aja di teras rumah sama temennya, ngomongin orang aja, menggunjing orang, minta jasus, mencari-cari kesalahan orang sama teman. Ya di sana. Kalau di sini mah enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku. Ngobrol sama teman, ngomongin orang. Datang bulan Ramadan, dia mulutnya diem aja. Ibu mau ke mana? Ibu sini ngobrol. Datang bulan Ramadan. Ada perubahan enggak, Bu? Ada perubahan. Disuruh ngobrol sama temennya enggak mau. Ya. Sebelum datang bulan Ramadan, tidak pernah yang namanya menyiapkan makanan buat suami, tidak pernah yang namanya menghidangkan nasi buat suami, tidak pernah membuat kopi buat suami. Datang bulan Ramadan, disiapin semua setiap sore, setiap sahur. Bener nggak, Bu? Buat makan bareng. Iya kan? Tapi kan sebelum Ramadan mah enggak. Iya kan? Menjaga mulutnya, menjaga matanya, karena dia takut puasanya hilang pahala. Datang saja lebaran. Perbuatan di bulan Ramadan hilang semua, kembali ke setelan awal. Yang tadinya suka ngomongin orang, kembali ngomongin orang. Yang tadinya suka melihat sesuatu yang haram, habis bulan Ramadan kembali ke setelan awal. Bahkan dia merasa bahagia sehingga poya-poya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kelar Ramadan. Akhirnya kita bebas bisa makan siang lagi. Senang ketika habis bulan Ramadan. Sehingga perbuatan maksiat setelah Ramadan dilakukan kembali. Rasulullah mengatakan lewat hadisnya sudah jelas. Apa jelasnya? Anna iblisa, sesungguhnya iblis. Alaihi la'natu, iblis laknatullah. Yasihu fi kulli idin. Iblis itu menjerit, menangis ketika Idul Fitri. Bu. Ketika takbiran Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, takbiran. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu iblis menjerit, menangis setiap hari lebaran. Sehingga anak buahnya kumpul fayajtami'u ahluhu ingdahu.
Anak buahnya kumpul. Pas kumpul kata anak buahnya, fayaquluna ya sayyidana man aghdabaka ana naksuruhu. Wahai tuanku, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menjerit? Ana naksuruhu. Aku akan patahkan semua orang-orang yang membuatmu terluka. Kata anak buahnya. Setia bu ya. Kata iblis apa? Fayaqulu la syai'a. Kata iblis mengatakan, wahai anak buahku, tidak ada sesuatu yang membuat aku menangis. Tidak ada sesuatu yang membuat aku terluka. Lakinnallaha qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Yang membuat aku menjerit, yang membuat aku menangis, yang membuat aku sedih, ternyata umat Nabi Muhammad setelah ketika Ramadan dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu tidak senang ketika bulan Ramadan umat-umat Nabi Muhammad dosanya diampuni. Kata anak buahnya, wahai Tuan, terus apa yang bisa saya lakukan agar Tuan bahagia, tidak nangis lagi? Apa? Bu, apa yang membuat ibu bahagia supaya tidak menangis? Kata ibu-ibu, bawa aku ke toko emas. Enggak menangis bu ya. Makanya istri saya selalu bawa di toko emas. Lihat-lihat doang bu, lihat-lihat doang. Tuh kata kayak tuh di Palapa di Ciruas tuh toko Palapa. Kalau sebelah sininya tuh Pulau Merak, Pulau Indah. Kalau udah tahu yuk pulang lagi. Kata anak buah iblis, wahai Tuan, apa yang bisa saya lakukan agar Tuan tidak kembali sedih, tidak menangis kembali? Kata iblis, fa'alaikum ang tashgiluhum bil ladzati wasyahawati. Wahai anak buahku, sekarang aku tugaskan sama kalian, karena umat-umat Nabi Muhammad sudah mendapatkan ampunan oleh Allah. Dosa-dosa umat Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah. Maka tugas kalian sekarang buat mereka sibuk kembali dengan kelejatan-kelejatan dan syahwat-syahwat nafsunya, hatta yabghadahumullah, sehingga Allah murka kembali. Ternyata benar bu, setelah bulan Ramadan berakhir, kita disuguhkan dengan lazat, kenikmatan-kenikmatan makanan. Benar nggak bu? Rumah siapa yang tidak ada makanannya yang enak-enak? Bahkan sudah disiapin, ya kan? Hongwan isi rengginang ada. Ya, penipuan. Bolu ada, kue lapis ada, seluruh yang namanya makanan yang lezat-lezat itu dihidangkan di rumah. Agar apa? Agar kita lupa dengan puasa sehingga tidak puasa lagi, sibuk makan kue. Itu rencana iblis. Hatta yabghadahumullah, sehingga mau puasa Syawal, aduh sayang masih banyak kue. Ya enggak bu? Nanti besok aja. Besok lagi ada lagi. Aduh saya belum ngerasain gipang nih. Makan gipang. Sudah gipang ada lagi, kue datang lagi. Terus apa lagi? Ialah disibukkan kita dengan lazat suatu makanan yang lezat-lezat, terus bisyahawat, keinginan-keinginan. Tidak sedikit umat Nabi Muhammad setelah bulan Ramadan banyak yang liburan persiran ke pantai. Ya, benar nggak bu? Sedangkan di pantai itu ialah membuat kita berbuat dosa kembali. Apa? Lihat orang mandi. Benar bu? Tidak sedikit orang yang di pantai itu sampai tidak sholat ada di sana.
Benar nggak? Kembali nggak setelan awal? Sehingga Allah murka kembali. Hatta yabghadahumullah. Itu sudah rencana iblis. Nah, terus diukur. Kita masuk kemana? Pertama apa kedua? Kalau pertama sudah saya jelaskan, ibadah bulan Syawal terus sampai 11 bulan ke depannya tetap sama seperti bulan Ramadan. Ada orang ketika setelah bulan Ramadan berakhir, bulan Syawalnya berubah tidak seperti Ramadan. Masuk kemana kita? Mudah-mudahan kita Bu ya, kita bisa mengimplementasikan. Implementasikan. Menerapkan Ramadan kita di bulan-bulan Syawal sampai 11 bulan ke depan. Agar ibadah kita tidak ada bedanya setelah Ramadan. Benar gak? Bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamri. Yang tadinya minum minuman keras sebelum bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan dia berhenti tidak minuman keras. Setelah habis bulan Ramadan kembali lagi minum lagi. Sebelum bulan Ramadan sering yang namanya ngerumpi, ngomongin aib orang. Bulan Ramadan dia berhenti. Setelah habis Ramadan kembali lagi. Sebelum bulan Ramadan tidak pernah yang namanya menghidangkan makanan buat suami. Datang bulan Ramadan selalu disiapkan makanannya. Habis Ramadan kembali lagi. Suami ngambil sendiri. Rubah Bu. Katanya kita harus menerapkan Bu. Ini sesuai tema, salahnya temanya begitu. Temanya kita harus menerapkan Ramadan. Jadi Bu ya, jangan sampai ada perubahan ketika kita ibadah di bulan Ramadan sampai bulan Syawal 11 bulan ke depan. Ya. Ya minimal Bu ya, minimal. Ibu Bu. Bu. Atas telinga aja nih. Ibu ketika bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan ngomongin orang, puasanya batal nggak Bu? Enggak batal. Yang batal apanya? Pahalanya. Sayang enggak Bu? Habis bulan Ramadan, ngomongin orang itu, bahkan bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan ngomongin orang membatalkan apa? Pahala puasa. Bulan Syawal, terus ke depannya. Ketika ngomongin orang, ngebatalin apa? Ngebatalin amal kita. Puasa, sholat kita, sodako kita. Habis semuanya terbakar oleh gibah. Sayang enggak Bu? Makanya ketika bulan Ramadan menjaga mulut, bulan Syawal ke depan juga 11 bulan ke depan kita harus menjaga mulut. Ya. Susah juga Bu ya. Bu. Susah. Masuk enggak nih Bu? Kedua masuk. Tapi saya Bu ya, la haula wala quwata illa billah. Saya sebagai manusia, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kuat melaksanakan ibadah, tidak ada daya upaya kuat menjauhi dosa, illa billah, terkecuali atas pertolongan Allah. Maka kita harus meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikuatkan ibadahnya, jangan sampai ibadah kita ini rubah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru 16 hari saja ternyata kita sudah rubah.
Ya buru babu. Kalau saya mau mengibaratkan yang namanya Ramadan itu Bu ya, ibarat Ramadan kita nih Bu, kita ini ibaratnya HP Bu ya. Ibaratnya apa? HP. HP itu kalau sering mendownload aplikasi yang tidak penting, menyimpan suatu aplikasi yang tidak penting. Efek daripada HP itu apa? Ngelag. Lemot, ngelag. Terus HP biar tidak ngelag, biar tidak lemot, harus diapain? Di restart ulang, kembali ke setelan awal. Sama kita juga Bu. Kita ini selalu mendownload dosa. Gibah masuk. Ya. Melihat sesuatu yang haram masuk. Dengerin musik masuk. Sehingga kita ini ngelag. Apa ngelagnya? Mau ibadah itu berat. Mau bangun malam berat. Mau sholat tahajud berat. Karena apa kita bisa berat? Karena ngelag. Kebanyakan mendownload sesuatu dosa. Terus bagaimana biar kita nggak ngelag? Harus di restartnya apa? Di restartnya itu ialah dengan Ramadan. Ternyata Ramadan kemarin ialah itu proses merestart agar badan kita enteng. Alhamdulillah ketika bulan Ramadan itu enteng. Tapi kalau setelah di restart udah bersih, download lagi. Download. Nge-lag lagi nggak Bu HP-nya? Ya itu. Nge-lag lagi. Makanya Bu kemarin itu sedang merestart. Kata ibu-ibu Pak Ustadz, lama amat ya sebulan. Ibu kalau pengalaman HP, merestart itu nggak sebentar Bu ya. Tunggu beberapa saat. Lama kadang setengah jam kembali ke setelan pabrik. Nah, makanya ibu kalau terus kalau bulan Ramadan sudah berakhir, saya mau merestart lagi gimana? Ya puasa aja Bu sekarang. Puasa Syawal belum kan? Bu, udah puasa Syawal 6 hari. Ya puasa gitu, di restart lagi. Di restart lagi. Ya. Terus puasanya sama seperti bulan Ramadan. Ya, jaga mulut, terus jaga mata, jaga telinga. Jangan sampai masuk sesuatu yang haram. Baru kita kembali lagi. Begitu lagi, di restart lagi. Nanti juga lama-lama HP-nya sering di restart. Rusak ngeblank. Ngeblank. Oh ya, itu Bu. Jadi golongan yang kedua itu Bu, ketika sebelum bulan Ramadan dia tidak ibadah, datang bulan Ramadan rajin. Setelah Ramadan kembali lagi ke setelan ada yang begitu Bu, ada ya, yang di sana ada. Kalau di Kiara Rahayu, kalau orang sana dibawa ke sini banyak temennya ya mungkin ya. Sama Bu ya. Sama ada Bu. Bener ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini Bu, yang kedua aja Bu ya, yang kedua. Yang pertama aja Bu, usahain yang pertama. Kalau yang kedua itu gagal 11 bulannya ya. Berubah lagi. Sebelum bulan Ramadan dia tidak pernah membaca Al-Quran. Datang Ramadan rajin baca Al-Quran. Setelah Ramadan hilang lagi. Ya. Sebelum bulan Ramadan dia rajin yang namanya sholat witir. Setiap malam tidak tinggal witir. Habis Ramadan, habis juga witirnya. Hilang lagi. Ya. Itu tanda-tanda apa? Itu ya tanda-tanda orang yang dimurkai Allah. Karena itu rencana iblis. Rencana
sudah dijelaskan oleh Rasulullah, makanya kita harus pandai-pandai menjaga keimanan kita. Oh, ini tipu iblis, ini tipu daya iblis. Bener Bu ya, bulan Syawal itu mau puasa. Saya pribadi Bu. Mau puasa, kue banyak amat di ruang tamu. Sehingga enggak puasa lagi. Pas besoknya lagi lihat kue lagi enggak puasa lagi. Pas mau puasa datang tamu. Ya. Akhirnya kalau puasa saya enggak enak sama tamu. Ya. Takutnya tamu makan saya enggak makan. Akhirnya saya ikut makan juga lah. Menghormati tamu. Akhirnya terus-terusan belum. Saya pribadi baru berapa hari berpuasa, Bu. Ibu sama, Bu. Satu guru satu ilmu berarti. Satu guru satu ilmu. Satu pabrik. Tapi mudah-mudahan Bu ya, masih ada kesempatan bulan Syawal. Bulan Syawal masih ada kesempatan, masih bisa puasa. Mudah-mudahan. Itu soalnya rencana iblis. Mau puasa kata iblis, udahlah banyak kue. Mau yang tidak punya kue, udah mau puasa lah besok lah. Besok pelesiran hari Minggu kapan lagi kata iblis. Mumpung lagi libur. Besok itu sudah masuk kerja lagi. Sekarang udah liburan, akhirnya di liburan tuh lihat pemandangan indah kan. Tuh orang mandi tuh. Tuh lihat itu mau sholat nanti aja. Kamu udah kenyang 1 bulan sholat terus. Sekarang waktunya istirahat kata iblis. Susah juga. Ya. Terus yang ketiga, Bu, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu sebelum Ramadan, ketika Ramadan, sesudah Ramadan, tidak mau ibadah. Ada yang begitu, Bu. Sebelum Ramadan dia selalu maksiat. Selalu melakukan sesuatu yang diharamkan. Bulan Ramadan pun dia tetap sama, tidak ada perubahan. Tidak puasa. Setelah Ramadannya juga sama saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Ada orang yang begitu. Itu orang yang benar-benar cilaka, yang kelak nanti akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah abadan abada selamanya. Kita mending Bu yang kedua Bu ya. Saya kalau ngomong golongan ke-1 malu saya. Soalnya sekarang nggak puasa. Ada yang begitu. Makanya Bu, ketika umpama ada orang bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dia tidak mau ibadah. Datang bulan Ramadan dia tidak mempergunakan Ramadan untuk ibadah, tetap dia tidak mau ibadah. Setelah Ramadan pun sama, dia tidak ibadah. Kira-kira Bu ya, ada enggak Bu orang yang seperti itu Bu? Ada. Ada ketika yang bulan Ramadan tidak malu-malu merokok siang hari. Minum siang hari. Makan siang hari. Padahal ada satu kisah Bu. Ada seorang anak kecil, anak orang Majusi. Anak orang Majusi itu ketika datang bulan Ramadan, dia makan di luar. Makan, ya, namanya juga anak-anak makan. Itu diomelin oleh orang tuanya. Kata orang tuanya ngomongin, anakku, umat Islam sedang berpuasa. Kamu harus menghormati orang Islam, tidak boleh makan di luar. Itu orang Majusi, kafir Majusi. Sekarang bukan kafir Majusi yang terang-terangan, tapi umat Islam. Ngaku umat Islam merokok terang-terangan di siang hari. Ngaku umat Islam minum terang-terangan di siang hari. Ngaku umat Islam makan terang-terangan di siang hari. Berarti orang itu lebih parah daripada kafir Majusi. Bener nggak Bu? Ada nggak Bu di sana Bu?
Ada. Ibu kan sering di luar ya, atau berangkat kerja atau apa. Ada yang siang-siang merokok, kalau kurang ajar ya nih orangnya. Maksudnya bukan ini enggak menghormati amat. Kalau kita tidak puasa, minimal kita menghormati orang yang puasa. Itu terang-terangan ngakunya umat Islam. Itu orang yang lebih parah. Kita mah enggak, Bu ya. Ibu-ibu kalau yang head, Bu ya, yang head juga enggak makan terang-terangan, Bu ya. Enggak, ibu enggak makan terang-terangan, makan gelap-gelapan. Ya. Maksudnya enggak ketahuan suami, enggak ketahuan anak. Takut anak ikut-ikutan, takut suami juga ikut-ikutan. Kata ibu-ibu kan suami kan udah besar. Suami itu besar-besar juga rada-rada. Lihat istrinya makan kadang minta. Bener, Bu ya. Suami orang sana ya. Kadang istrinya enggak puasa lantaran head, terus nyeduh mie. Ikut neng 2 ya. Ada orang begitu. Makanya Bu, kalau ketika ada orang sebelum Ramadan dia tidak mau ibadah, ketika Ramadan tidak mau ibadah, setelah bulan Ramadan tidak mau ibadah, maka jangan heran zaman sekarang ini banyak yang namanya musibah bertubi-tubi. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah manusia, tangan-tangan manusia yang suka berbuat dosa. Bulan Ramadan dia tidak puasa, merokok terang-terangan, itu yang mengundang bencana. Ketika ditegur, dek, kenapa merokok? Jawabannya apa? Rokok gua. Yang beli gua, duit gua. Ngapain urusannya? Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya jawab, emang bener rokok lo. Duit lo. Tapi ketika Allah Ta'ala menurunkan musibah, bukan cuma kamu saja yang kena musibah. Ustadz juga kena musibah. Datang banjir. Emang yang tidak puasa doang yang kena musibah? Ustadz juga kena banjir. Sehingga Ustadz sibuk naik ke pohon kelapa pakai kolor doang. Itu Ustadz masih untung kolornya kepake. Coba kalau Ustadz itu naik pohon kelapa nggak pakai kolor. Ya Bu, ketika Allah Ta'ala menurunkan suatu musibah, apakah orang yang maksiat saja yang kena musibah? Semua, Bu. Nggak ada ceritanya ketika umpama musibah datang banjir, umpama kata banjirnya belok-belok, itu rumah Ustadz itu. Enggak. Kena semua. Kalau begitu nggak apa-apa. Jadi ketika ada yang menasehatin untuk ibadah, maka kita harus nerima. Ya, jangan dosa gua, yang nanggung gua. Emang bener. Tapi ketika datang musibah itu bukan kamu saja yang kena musibah, semua kena musibah. Itu Bu yang mengundang musibah. Makanya kita jangan heran kalau sekarang banyak musibah enggak berhenti. Kata ibu-ibu, di sini enggak ada banjir. Yang namanya musibah itu ialah sesuatu yang tidak menyenangkan hati, bukan banjir, bukan gempa saja, krisis pun barang naik, belanja pada naik pun itu namanya musibah. Itu yang bikin naik itu orang yang ketika bulan Ramadan tidak puasa, itu ya jitak itu ya. Barang-barang naik, ya kan Bu? Harga susu menonjol, sekarang kan lebih. Ya. Harga kacang kejepit. Benar Bu. Ya. Mudah-mudahan Bu ya kita tidak tergolong orang yang ketiga Bu ya. Tapi kita berusaha yang pertama ya. Hah? Ya mudah-mudahan jangan ya. Jangan tergolong orang yang ketiga.
tapi berusaha mengejar yang pertama. Ya, karena kita ini masih golongan orang yang kedua. Mengejarnya yang pertama. Kita harus kejar pertama, jangan mengejar ketiga. Ini tambah merosot. Mudah-mudahan dengan kumpulnya ngaji begini, Bu ya, kita ini ialah sedang meningkatkan kualitas ibadah kita, sedang meningkatkan keimanan kita. Karena kumpulnya ngaji begini ialah bukan masalah mau enggak maunya, masalahnya itu ialah kuat apa tidak iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah kita bisa hadir dalam pengajian. Kalau iman kita lemah, maka tidak akan kuat hadir di pengajian. Walaupun dekat rumahnya dengan pengajian. Kalau imannya tidak kuat. Alhamdulillah ibu-ibu ini orang yang imannya kuat. Tuh. Jadi itulah pesan daripada Ramadan, guru dari Ramadan yang telah diajarkan oleh kita. Ternyata ibadah kita harus tetap seperti di bulan Ramadan, karena Tuhan kita di bulan Ramadan sama Tuhannya di bulan Syawal. Makanya Bu, kata saya sering ngomongin, bulan yang paling mulia menurut pendapat para ulama, semua sepakat bulan yang paling mulia bulan apa, Bu? Sepakat para ulama. Cuma satu yang tidak sependapat. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa Sayyidina Ali? Ketika ditanya, wahai Ali, bulan yang paling mulia, bulan yang paling bagus itu bulan apa? Kata Sayyidina Ali, bulan yang paling mulia ialah bulan ketika orang tersebut berada di dalam bulan tersebut melakukan taubatan nasuha. Walaupun kita ada di bulan Ramadan, kalau tidak taubatan nasuha, kata Sayyidina Ali, enggak bagus. Walaupun kita berada di bulan Syawal, kita tetap melakukan ibadah, berarti bulan Syawal itu utama. Jadi bulan yang paling utama itu ternyata ialah bulan di mana kita melaksanakan tobat kepada Allah. Sayyidina Ali beda sendiri, Bu ya, beda sendiri. Coba itu bulan, Bu ya. Saya tanya, hari yang paling bagus apa, Bu? Hah? Jumat. Bukannya ibu-ibu Minggu. Kata ibu-ibu kalau Minggu enak, paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena bisa pelesiran. Bisa liburan. Hari yang paling bagus apa? Jumat. Sepakat ulama hari yang paling bagus ialah hari Jumat. Tapi Sayyidina Ali tidak sepakat. Apa Sayyidina Ali sepakatnya? Hari yang paling bagus ialah hari di mana dia wafat dalam keadaan membawa iman Islam. Walaupun hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kalau membawa iman Islam itu bagus. Walaupun jatuh di hari Jumat tidak membawa iman, kata Sayyidina Ali, jelek. Bu, ya benar nggak, Bu? Mabok nih, mabok. Ciu-ciu, ya vodka, katanya I love you, kok meninggalkan luka. Mati di hari Jumat, bagus enggak orang itu, Bu? Enggak, dalam keadaan mabuk. Makanya kata Sayyidina Ali itu hari yang paling bagus ialah hari di mana kita wafat dalam keadaan membawa iman Islam. Takutnya gini doang, Bu ya. Kok Ustadz matinya hari Selasa? Kok Ustadz matinya hari Sabtu? Jelek amat enggak hari Jumat? Yang bagus itu mati membawa iman, walaupun hari Selasa ataupun hari Sabtu. Daripada tadi yang mabok-mabokan. Mati hari Jumat, ya tetap aja tidak membawa iman Islam. Tuh, Bu. Jadi mudah-mudahan, Bu ya, kita bisa menerapkan
setelah Ramadan ini ibadah kita mudah-mudahan semakin meningkat. Amin aja dulu Bu ya. Amin ya Allah, amin. Walaupun agak berat Bu ya, amin aja dulu. Namanya kita berdoa Bu ya. Kalau berdoa kita nggak usah tanggung-tanggung. Ya Allah, ketika Ramadan saya puasa, saya melakukan yang namanya sholat sunnah cuma 21. Mudah-mudahan bulan Syawal ini 50 ya Allah. Ya jangan tanggung-tanggung sunnah hajat segala Bu ya. Hajat segala. Terus ketika kita bulan Ramadan ya Allah ya, kita yang namanya sodako, memberi makan sama yang berbuka, yang puasa karena dalam keadaan lapar. Mudah-mudahan setelah Ramadan pun kita peduli berbagi kepada orang yang sedang kelaparan. Ya, mudah-mudahan meningkat ibadahnya. Ini yang paling berat Bu, ibadah itu Bu. Jangankan Bu, jangankan orang awam, walaupun kiai juga berat. Wal faksai wasrompodi, kalau istilah bahasa Serang, ibadah itu wal faksai wasrompodi, kata ibu. Itu doa Bu. Ibu mau rajin ibadahnya, ngajinya mau giat, sholat mau giat. Mau saya kasih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wal faksai wasrompodi. Jadi lagi males paksain, nggak dipaksa agak susah. Terus diterjang ya, serompodi itu terjang aja. Kata ibu-ibu kirain ya serius, susah Bu. Walaupun umpama ibu males nih, umpama mau ibadah males, ibu baca qul huwallahu ahad Allahu samad, baca kulhunya aja males ya. Jadi ibadah itu wal faksai wasrompodi ya, dipaksa diterjang terus rompot ya. Jadi sekali lagi Bu ya, ini pertemuan pertama buat saya dengan ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Akhirnya sebulan lebih kita berpisah, terobati juga hari ini. Ya. Rindu nggak Bu? Rindu pengajian, bukan nama saya bukan ya. Rindu pengajian nggak? Alhamdulillah bisa bertemu lagi, senang nggak Bu? Senang. Inilah Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya.